kasih banyak atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Herman, asal Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Sidendren Rapang. Ke pertanyaan Pak, sedikit ke basic daripada konsep 1005 ini. Kami belum, setelah ada ayam 10 ekor, kita dituntut untuk menanam jagung di lahan 100 meter itu. Nah, kami pahami bahwa 300 untuk sayur, kemudian untuk kandangnya sendiri itu kurang lebih 500-600. Sementara untuk penambahan tanaman itu adalah buah, sayur yang berbuah. Nah, pertanyaan di sini ketika itu kita masukkan ayam, apakah termasuk jagung itu ditanam di area luasan itu, Pak? Itu. Yang kemudian kami sendiri yang di lahan kami, Pak, sekitar ya sedikit, sekitar 2-3 hektar. Itu kami sudah tanami kopi, Pak. Kemudian ada porang. Porang ya? Porang, Pak. Porang. Kemarin kacang sanca ici tapi gagal, Pak. Sudah buah mati, Pak. Mati di pohon. Itu total, Pak, matinya. Kemudian di lahan kami juga itu terdapat ada sekitar 7 kolam, Pak. Nah, kekurangannya kolam, Pak, sekitar tinggi 1 meter itu air di bawah, Pak. Jadi menggunakan pompa. Jadi dalam hal untuk pemeliharaan ikan perhitungannya rugi, Pak, kalau hanya untuk ikan tok. Betul. Jadi kolam tanah atau kolam tanah, Pak, kolam tanah. Air habis atau tidak? Sebenarnya tidak habis, cuma susut. Itu tanpa diambil, kalaupun misalnya dipakai di konsep ini kan terbuang kurang jauh. Kemudian itu juga tujuan lahan itu untuk pengembangan. Setelah konsep 1005 kan Pak Bayu menerangkan bahwa kita hanya berjalan 2 bulan fokus sendiri, Pak. Betul. Setelah itu angkat bisa berkembang dan mengangkat istilahnya anak ya. Betul. Tentu kan konsep 1005 ini wajib itu ada kolam, ada kambing, ada sayur, ada ayam. Betul. Nah, pertanyaan, kolam tadi itu di dalam luasan 2 hektar lebih itu. Nah, sementara kalau kita menggunakan konsep 1005 berarti membutuhkan 20 orang. Ya. Apakah kolam setiap penambahan anak petani ini, katakanlah begitu, itu dibuatkan kolam atau cukup mengcover luasan yang ada? Baik, siap. Kemudian lanjut, Pak. Ini kami punya lahan di hutan, Pak. Ini hutan, perhutanan sosial, itu sekitar 200 hektar dalam bentuk kelompok. Dan kami sudah mengelola, Pak, kurang lebih 10 tahun. Baik. Alhamdulillah, Pak, belum berhasil. Alhamdulillah. Tanamannya apa saja, Pak? Ada durian, Pak, ada kayu manis, ada kopi. Baik. Cuma yang kami ambil itu hasil hutannya saja. Kayak rotan, kayak madu, itu. Baik. Dan kemudian kebetulan, Pak, kami di Sulawesi Selatan itu punya asosiasi tingkat provinsi yang menaungi 547 kelompok tani di luar dan di dalam. Saya sebagai pengurus, kebetulan sekretaris umum di tingkat provinsi, ini bertanggung jawab untuk dalam hal membantu pemerintah dalam hal ketahanan pangan. Kemudian moto daripada kehutanan adalah melestarikan hutan sendiri dan mensejahterakan rakyat. Tapi itu tidak berjalan, Pak. Pertanyaannya mungkin ada konsep yang bisa dititip ke kami untuk menularkan ke anggota. Baik, siap. Makasih, Pak, untuk sementara. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Konsep 1005. Konsep 1005 itu. Yang pertama, sayur itu 300 hingga 500 meter.
Itu sayur. Sayur ini berfungsi sebagai penghasilan harian. Terus yang kedua, ada kolam kurang lebih sekitar 120 meter sampai 150 meter, tergantung kedalamannya. Kalau kedalaman bisa 2 meter, tujuan kolam ini awal adalah untuk menyiram ke tanaman. Kapan untuk menyiramnya? Karena sayur wajib butuh air sepanjang tahun. Itu hukum wajibnya, karena itu harus ada kolam. Dan kolam kalau dikasih ikan, itu harus kolamnya dalam. Nah, terus yang kedua supaya apa? Airnya bisa cukup. Apalagi kalau susutnya terlalu tinggi. Nah, kelebihan kalau ada ikan di dalam kolam adalah air kolam akan berubah menjadi fitoplankton. Dan yang kedua, kotoran yang menjadi pupuk, itu kelebihannya. Kekurangannya tadi, kalau airnya di dalam berarti perlu pompa. Tenang Bapak Ibu, kita sedang merancangkan sampai ke energi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di depan, di luar-luar itu prakteknya pelatihan 1 minggu. Jadi kita kan butuh pompa nih. Betul ya? Pompa yang ada itu kan muter. Gara-gara kita bertanggung jawab ada energi yang terbuang, kita harus olah energinya. Kita tambahin sebelahnya dinamo. Supaya menghasilkan listrik. Dan karena dia nggak beng dinamo, maka kita punya energi kedua. Energi kedua kita kembalikan lagi, kita simpan dalam baterai. Supaya apa? Bisa menghidupkan pompa yang lain. Jadi itu adalah konsep bertanggung jawab di energi. Jadi di luar itu mainannya untuk peserta pelatihan 1 minggu Bapak Ibu. Jadi goal kita nanti, free energy. Kita sedang rintis, tidak semua vulgar saya bukakan, tapi bertahap saya akan buka insya Allah setahun persis nanti akhirnya kita bisa free energy. Nah, terus yang kedua ada ternak kambing. Ternak kambingnya tidak boleh terlalu banyak. Kambing untuk 1000 meter itu maksimal 3 ekor. Ayamnya itu maksimal 100 ekor. Bukan 100 induk ya, 100 ekor. Kenapa kok begitu? Supaya pakannya masih cukup di sini. Kalau ayam lebih dari 100 ekor, pasti tidak cukup limbahnya. Yang kurang di sini makanan apa? Kambingnya yang kurang. Nah, karena itu tanaman jagung itu tidak ada di 1005, Pak. Tanaman jagung harus di luar dari 1005. Jadi fokus di 1005 ini adalah penghasilan harian. Ayam itu hanya makan sayur ditambah dengan dedak. Kambing juga sama, cuman kita ambil melengkapi pupuknya saja. Nah, seandainya Bapak tidak bisa membuat kolam dalam tiap 1005, boleh. Asalkan satu, sayurannya tercukupi airnya. Seandainya saya punya kolam 1, Pak, tapi ini sumber air, ya selesai. Paham maksud saya? Saya punya sumur, Pak, di sini. Ya selesai. Artinya begini, kolamnya selalu tercukupi airnya. Sehingga distribusi air cukup. Paham maksud saya ya? Kenapa kita harus buat kolam Bapak Ibu? Ini alasannya. Kolam itu dibangun di 2 tempat. Yang pertama tanah kering. Yang kedua tanah rawa. Sudah. Kalau tanahnya ini selalu banjir Pak tiap tahun, ya buat kolam, wajib. Tanahnya kering kerontang Pak, enggak punya air sama sekali, wajib buat kolam. Tahu alasannya Bapak Ibu? Kenapa kok begitu? Di tanah kering, sumber air ada atau tidak? Tidak ada. Kalau di tanah rawa, sumber air ada atau tidak? Terlalu over. Sehingga apa? Nanami aja lo bingung. Betul atau tidak? Tanaman apa yang kita bisa tanam di rawa kalau bukan tanaman rawa? Kalau di tanah kering, kemudian kita punya sawahnya cuma tanah kering, nggak bisa ditanami kan, betul kan? Supaya kita bisa ditanami, kita harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya munculnya di mana? Saya minta maaf. Hujan itu untuk semua orang baik atau untuk orang jahat saja? Semua orang, nggak pilah-pilah kan?
Waktunya turun kan turun saja kan. Tapi saya mau tanya, hujan itu rezeki atau bukan? Kendala kita kan satu. Pada waktu hujan datang airnya dibuang, betul atau tidak? Pada waktu dibutuhkan, teriak-teriak tidak ada air. Terus Gusti Allah tanya, lo kemarin sudah dikasih hujan kemana airnya? Hilang. Ya salahmu sendiri tuh dikasih kok dihilangkan. Paham maksud saya di sini. Terus yang kedua, kalau lahan rawa, protesnya kan satu, kok dikasih hujan terus dikasih air terus. Yang lain teriak-teriak minta air, kok ini dikasih air teriak-teriak juga. Kan tinggal ngolahnya saja. Kalau yang di rawa, airnya harus dipisah, air ketemu air, darat ketemu darat. Sehingga kita bisa bertani di sana. Yang tanah kering, buatlah tandon pada waktu hujan, supaya pada waktu air hujan ada yang disimpan. Itu orang bijaksana. Bapak Ibu ini bersyukur ini Indonesia. Kalau di luar negeri sana, Bapak Ibu, hujan itu cuma 14 hari itu loh. Bayangkan Timur Tengah itu. Yang pusat sentralnya pertanian dunia itu loh. Hujan aja cuma 14 hari. Coba kalau Indonesia hujan 14 hari, apa yang terjadi kira-kira? Tidak makan kita. Betul atau tidak kira-kira? Bersyukur hujan kita 6 bulan. Apalagi Sumatera ini tidak pernah kemarau sepanjang tahun. Ya betul ya, masih tidak ini. 2 bulan sekali hujan. Masih ada kan? Hujan-hujan musim, di luar musim kan? Itu bahagia sekali Bapak Ibu. Lah kalau di daerah yang tidak setahun cuma hujan 14 kali ngeri. Nah terus yang kedua Pak, jadi perkara kolam kalau Bapak punya sumur enggak kira-kira? Bisa ngairi enggak kira-kira Pak tadi Pak? Bisa punya sumur enggak? Oh ngapain buat kolam kalau punya? Enggak masalah, buat free energy. Pompa. Oke, ikan enggak harus Pak. Saya tolong jangan mengada-ada ya. Gini, boleh pelihara ikan kalau memang bisa pelihara. Kalau kita pelihara dan jadi beban, jangan dilakukan. Paham maksud saya ya? Lakukan karena kita terpaksa melakukan. Jangan harus dipaksa semua jalan Bapak Ibu. Ngeri nanti kita. Nanti saya diprotes banyak orang nanti. Jadi kerjakan apa yang bisa. Sekarang saya kasih contoh. Ini yang kehutanannya. Ini keren loh Bapak Ibu. Sudah punya puluhan hektar, sudah punya pasukan, tidak untung-untung. Lah ini repot ini. Ini repot saya. Tanamannya sudah kopi. Betul Pak ya? Durian. Betul ya? Kayu manis. Pertanyaannya kan satu Bapak Ibu. Coba bayangkan, orang yang tidak punya tanah, cita-citanya kepengen punya tanah. Kepengen luas atau sempit? Kalau sudah luas dikerjakan atau tidak? Kenapa hampir semua hutan sosial Bapak Ibu dikerjakannya asal-asalan? Bukan gratis Pak, bingung. Terlalu luas. Terus yang kedua ini namanya hutan itu rimbun. Rumputnya banyak atau sedikit? Banyak. Baru aja dibersihkan sudah tumbuh lagi. Sampai yang namanya kopi sama rumput lebih tinggi rumputnya. Terus habis gitu kepengen hasil gimana ceritanya? Paham maksud saya ya? Yang pertama yang harus diolah Pak, rumput dijadikan kompos. Wajib. Seandainya kita malas sekali deh, lubang tanam kita isi rumput. Rumput tanah, selesai. 4 bulan berikutnya baru ditanami kopi. Saya jamin 100%, enggak usah apa-apa, subur kopinya. Sudah jangan alasan lagi enggak punya kambing di sini. Betul atau tidak? Kalau di hutan ngangkut dari desa ke hutan sudah jauh ini kotoran kambing. Kalau saya bilang harus pelihara kambing 1 bulan 1 kilo per pohon, pasti mundur teratur sudah. Tenang saja, saya ada jawaban Pak. Ini saya lakukan kalau saya di hutan. Kalau saya tanam pohon di hutan, saya buat gulutan ini Bapak Ibu 1.
Ini lebarnya 1 meter kali 1 meter, dalamnya 1 meter. Isinya adalah semua pupuk dari rumput yang ada. Konsepnya rumput, tanah, terus sampai penuh. Setelah itu saya anjir di sini. Sudah. Nanti 4 bulan, ini sudah jadi kompos. Turun ini tanah. Tinggal begini. Habis gitu kita langsung tanami, boleh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, supaya di sini tidak keluar rumput lagi, apa yang harus kita lakukan? Ingat teori api lawan api, air lawan air, rumput lawan rumput. Pernah dengar teori itu enggak? Ini untuk manusia di hutan. Ketika terjadi kebakaran, Bapak Ibu, strateginya apa? Memadamkan api. Api lawan api. Kalau yang tidak tahu tidak apa-apa, tidak harus dijelaskan ini. Apa? Tidak tahu? Ya, tidak apa-apa. Gini loh, saya jelaskan sedikit. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tinggal di sini, terus ini terjadi kebakaran, Bapak Ibu nanti mati atau tidak kalau hukumnya begitu? Kan pasti mati kan? Cara satu-satunya, ini harus kita buang kotorannya ke sini, kita bakar di sini. Maka api lawan, karena apa? Dia sudah tidak mungkin nyebrang lagi ke sini, karena sudah habis medianya itu. Itu artinya api lawan api. Nah, kalau rumput lawan rumput bagaimana ceritanya? Begini, rumput itu kelemahannya apa sih Bapak Ibu? Supaya dia tidak tumbuh? Ditutup. Dikasih mulsa bisa, dikasih terpal bisa. Kalau di hutan mau dapat terpal dari mana Pak? Yang ada apa kalau di hutan? Rumput dan daun. Potong rumput dan daun tumpuk di sini. Pinggirnya ini paling tidak radius 2 meter. Kira-kira apa yang terjadi kalau rumput di situ? Rumputnya mati karena tidak bisa tumbuh. Terus besok kalau ada tumbuh lagi, tumpuk di sini. Jadinya apa nanti ini Bapak Ibu? Kompos. Loh Pak, kompos kok malah membunuh rumput yang ada? Memang sengaja. Komposnya harus tinggi. Karena itu di hutan yang betul-betul hutan lebat Bapak Ibu, tidak ada rumput di sana. Adanya humus. Dan di mana ada humus tidak ada rumput. Karena daunnya tertimbun semuanya. Itu teori rumput lawan rumput. Kalau sudah cara seperti ini yang terjadi, tidak usah diminta Bapak Ibu, pasti berhasil. Yang jadi problem kan satu, hutannya sudah suci, hutannya sudah baik, disemprot dengan herbisida kok. Betul enggak Pak? Mau tanam itu semprot dulu herbisida. Terus habis gitu minta keberhasilan, cerita dari mana itu? Seandainya dapat lahan 2 hektar, kerjakan dengan konsep ini. Saya jamin berhasil. Nggak usah ngangkut pupuk dari bawah. Pupuknya dari sini saja. Pasti berhasil. Ini konsep untuk menanam di hutan sosial. Hutan lindung pun sama, hutan semua sama Bapak Ibu. Ini konsepnya. Jadi Pak, sekarang pasukannya dibuat model begini. Terus yang kedua kalau boleh karena Sulawesi kembalikan lagi kako ya. Sulawesi itu terkenal dengan kakonya dari nenek moyang. Tolong Pak, nanti saya yang eksporkan Pak. Tapi tolong ya, organik Pak ya. Dongkel-dongkel. Betul. Gini, jangan mengada-ada. Repot ya teori saya ini Bapak Ibu ya. Begini Bapak Ibu, ketika saya membuat teori ini, itu kelihatannya impossible. Tapi percayalah, itu teori yang luar biasa. Saya yang ngomong begitu aja, saya sampai mikir kok bisa saya dulu buat teori ini ya. Loh serius. Ketika saya dengan teori apa yang ada itu konsekuensinya satu. Saya harus melakukan riset dari segala penjuru. Contoh ini, Bapak Sulawesi kan? Sulawesi mana tadi?
Sulawesi Selatan. Bapak pernah tahu suku Wana? Dari Morowali Pak naik ke Trans, dari ke Trans jalan lagi 18 jam Pak. Ya Morowali naiklah ya. Sulawesi Tengah, betul. Nah, saya minta maaf. Jalan aja 18 kilo. Rumahnya nomaden. Saya baru tahu ada orang bangun rumah tercepat di dunia itu di sana Bapak Ibu. Cuman butuh waktu 3 jam punya rumah. Keren enggak? Rumahnya itu di atas pohon, tinggal motong-motong pohon, ditaruh jadi rumah Bapak Ibu. Dan itu ngeri. Kalau tidur di atas itu salah tidur, jatuh. Jadi diikat. Ya itu, fair. Terus yang kedua, kalau di sana, ini kita ngelayani orang-orang yang nomaden. Mau tunggu kambing dulu. Mau tunggu sapi dulu. Tidak ada. Satu kampung itu saya tidak ketemu kambing, tidak ketemu sapi. Ketemunya cuma satu ternak, namanya ayam. Orang yang tinggal di hutan, Bapak Ibu, bukan orang hutan sungguhan loh ya. Kalau mereka pindah, yang mereka bawa itu ayam digendong. Ayam itu digendong di depan. Anak itu digendong di belakang, anjing dituntun. Itu pekerjaan mereka. Terus habis gitu pupuknya dari mana? Ya pupuk itu dari rumput ini. Ini yang saya ajarkan. Mereka nomaden, pindah dari sini ke sini, muter satu hutan ini selesai akan kembali lagi ke sini. Nah, supaya mereka masih punya something yang diharapkan, saya selalu meninggalkan monumen Bapak Ibu. Ini buah-buah monumen. Supaya ketika mereka muter nanti kembali ke sini mereka ada yang dimakan. Ini hebatnya orang di hutan itu. Maka teori ini saya buat di hutan. Jangan dilawan. Kenapa jangan dilawan? Saya sudah lebih dulu melakukannya ini. Walaupun orang di sana tidak pernah memikirkannya. Betul atau tidak? Kenapa ini kita harus kasih rumput tebal Bapak Ibu? Ini hutan ini akan jadi kehidupan. Begitu hujan nyimpen airnya lama. Betul atau tidak kira-kira? Dan itulah kehidupan alam yang sebenarnya. Pak tolong tanam coklat ya. Coklat itu cuma 2 tahun panen. Buat sendiri. Nanti boleh saya ambil satu, ambil benih dari sini satu, bawa ke sana di entres ya, dikembangkan ya. Siap. Kita kembangkan coklat-coklat terbagus Bapak. Ini coklat ini dikembangkan oleh orang Jerman yang kita lagi kembangkan. Kita sama-sama penelitian. Mereka karena mereka butuh, kita kerjasama dengan mereka di Puslit Jember. Ini orang Jerman yang buat. Coba bayangkan, sedih enggak Bapak Ibu? Orang Jerman penelitian di Jember untuk dikembangkan di Indonesia. Saya heran, profesornya Indonesia kemana gitu loh. Jangan ditanya Pak, jangan ditanya. Saya enggak tahu juga. Jangan saling menyalahkan. Jadi ini coklat ini Bapak Ibu buahnya besar dan grade-nya super semua. Terus yang kedua tahan hama. Kemarin Sulawesi bikin heboh. Kako disemprot dengan, bukan disemprot Bapak Ibu, dikuas dengan pestisida. Dengan bangganya. Bapak Ibu tahu efeknya apa? Blacklist Indonesia. Ekspor tidak boleh. Petaninya bahagia, ini tidak tahu ini marketing obat atau apa, saya tidak ngerti ini. Cuman gara-gara dia ekspos coklat dikasih pestisida, dikuas Bapak Ibu, kita langsung coklat kita blacklist. Makanya bosnya coklat ketemu ke saya, ketika ketemu saya langsung ngomong, Pak, Indonesia sudah dirusak oleh siapa? Petani Indonesia sendiri. Ya terus terang kalau dia minta ke saya, Ibu minta coklat ke saya bisa sediakan, tapi saya tanam dulu. Tidak apa-apa, saya tunggu 4 tahun. Pak, saya tunggu 3 tahun, 4 tahun, tidak masalah. Tapi tolong buat yang terbagus. Bapak Ibu kalau ketika tahu begini berarti petani itu berarti butuh jujur atau tidak ini? Jujur. Kalau kita tidak jujur membunuh diri kita sendiri. Akhirnya harga coklat terjun bebas.
Dari kemarin 140.000 ceret, hancur. Padahal siapa? Yang salah petani. Coba mereka gunakan organik, pasti selesai. Minta tolong ya, ayo berubah bersama-sama. Siapa ya?